Wakil Ketua MPR. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat al-mukarramin wal muhtaramin, al-mukarramat wal muhtaramat, khususan kepada keluarga besar dari Ustadz kita, Kiadah kita, murabbi kita, almarhum Fin, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kepada para Kiadah PKS di Jakarta, Ustadz Khairuddin dan seluruh jajaran pimpinan PKS di Jakarta, kepada Gubernur kita Bapak Anies Baswedan PhD, hafizahullah, pada seluruh para takziah, takzin, dan juga kepada Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Ahmad Heriawan, yang juga adalah Ketua Dewan Syuro daripada Ormas PUI yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun, begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Ajaban li amri al-mu'min, fa inna amrahu lahu kullahu khair. Seorang mukmin itu semua kondisinya serba bisa menjadi yang baik. Inna sabati syarra syakar wa huwa khairun lah. Kalau dia mendapatkan nikmat karunia, dia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya, karena dengan bersyukur maka membuktikan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang baik dan benar, yang mukmin dan bertakin dan muhsin. Tapi dengan bersyukur juga Allah akan membalas dengan pelipat gandaan karunia-karunia. Dan pastilah kita semuanya menghendaki, berharap agar karunia Allah berkelanjutan, apalagi di era serba susah seperti zaman COVID-19 sekarang ini. Tapi Rasulullah juga menegaskan, wa in asabatu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, tidak enak, bermasalah, dia tidak berkeluh kesah, dia tidak putus harapan, dia tidak menjadi antisosial, apalagi kemudian menghujat-hujat Allah SWT. Dia bersabar, bahwa khairunlah, dan itu baik bagi dirinya. Karena Allah mencintai orang yang bersabar. Karena dengan bersabar itu dia bisa melakukan muhasabah. Dengan bersabar itu dia bisa melakukan introspeksi untuk melakukan segala yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan tentu kita semuanya berduka, karena berduka adalah bagian daripada rahmat Allah. Berduka, perasaan berduka, bersedih, bahkan menangis adalah karunia Allah. Begitulah yang dahulu pernah Rasulullah ungkapkan ketika beliau menangis, ketika beliau bersedih, ketika ayah putra beliau yang tercinta Ibrahim wafat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Itu jawaban beliau kepada sahabat beliau yang dalam tanda kutip mempertanyakan, engkau juga demikian bersedih wahai Rasulullah, bahkan menangis, bahkan mencucurkan air mata. Rasulullah kemudian mengatakan, innahala rahmah, itulah rahmat. Perasaan bersedih, perasaan kita ditinggalkan, kemudian menangis, mencucurkan air mata, manusiawi. Rasulullah pun juga terjadi dengan beliau. Tapi beliau kemudian menegaskan bahwa memang air mata bisa bercucuran, hati bisa sangat bersedih. Tapi kita tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali yang membuat Allah menjadi ridha, atau yang kemudian mendapatkan keridhaan daripada Allah SWT. Sikap itu diantaranya adalah ungkapan beliau yang kemudian beliau nyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa wafat menegaskan kembali, mengingatkan kembali tentang jati diri siapakah kita. Kita adalah milik Allah SWT, dan kita akan kembali pada pemiliknya, Allah SWT. Bila demikian, maka seorang mukmin akan memposisikan ini sebagai sebuah pelajaran kehidupan yang tidak pernah berhenti. Karena dengan cara ini kita diingatkan setiap waktu, seperti yang terjadi dengan Khalifah Umar bin Khattab. Seorang khalifah
bahkan Amirul Mukminin, bahkan yang Rasulullah menegaskan bahwa beliau adalah satu daripada 10 al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah yang dipastikan masuk surga. Dan bahkan Rasulullah begitu luar biasa memberikan endorsement, pengakuan akan kualitas iman Islam daripada seorang Umar bin Khattab. Sampai beliau mengatakan, idza salaka Umaru wadian, salaka asyaitonu wadian akhar. Bila Umar berjalan di satu wadi, maka setan takut berada di wadi itu. Mereka akan mengambil wadi yang lainnya, jalan yang lainnya. Demikian tinggi kualitas imannya Umar bin Khattab. Begitu luar biasa istiqomah beliau. Tapi beliau selalu menjadikan kematian sebagai mau'idah. Itulah karenanya cincin khilafah beliau diukir dengan ungkapan kafa bil mauti wa'idun ya Umar. Wahai Umar, cukuplah kematian sebagai mau'idah bagimu, pemberi mau'idah yang paling konkret bagimu. Sebab dengan demikian maka seorang mukmin menjadikan peristiwa kematian sebagai pengingat terus-menerus, bukan untuk menjadi ketakutan, bukan untuk menjadi putus harapan, bukan untuk kemudian menjadi antisosial atau kemudian menjadi jabriyah dan kemudian melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang dalam tanda kutip tidak manusiawi dan tidak produktif. Sebaliknya, dengan menjadikan kematian sebagai mau'idah, maka kita diingatkan pertama hakikat bahwa kita sesungguhnya adalah terkait dengan Allah secara langsung. Kita itu adalah milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari kalau kita memiliki sesuatu yang baik, pasti kita kemudian sangat meriayahnya, sangat menjaganya. Atau sebaliknya, kalau katakanlah kita mempunyai teman yang baik atau kita mempunyai pimpinan yang baik, kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan beliau, kita pasti senang. Apalagi kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti senang karena kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti senang karena kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pasti seperti itulah yang Rasulullah ajarkan. Di ungkapan terakhir beliau adalah ummati, ummati, ummati. Memang beliau selalu ingat pada umatnya. Beliau selalu mengingatkan umatnya, termasuk mengingatkan tentang kafa bil mauti wa'idun itu. Tapi beliau juga menyatakan ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Aku akan kembali kepada sahabatku yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita milik Allah, kita akan kembali pada Allah, dan Allah di mana kita kembali adalah sahabat yang paling agung. Subhanallah. Saya masih ingat pertama kali saya ke Jakarta dahulu, tahun 1978. Saya buta dengan Jakarta. Tapi saya punya sahabat, saya punya keluarga di Jakarta yang saya yakin bahwa beliau akan mengayomi saya, membantu saya, melindungi saya. Tentu Allah di atas segala-galanya, atau apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kemudian mengurusi keberangkatan ke Jakarta dengan kondisi semacam itu. Ada sahabat yang bersamai dan kita aman dan nyaman dengan adanya sahabat semacam itu. Apalagi kalau sahabat itu adalah yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semakin nyaman, semakin senang, semakin aman, semakin tentram, semakin yakin bahwa urusan kita akan terselesaikan dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling membahagiakan, dengan cara yang tidak menghadirkan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segala kebaikan itu. Dan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Arifin, kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sahabat Rasulullah yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berkeyakinan bahwa semua yang telah beliau lakukan, yang adalah merupakan dakwah, perjuangan, taklim, perjuangan di masyarakat, di tingkat umat, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari taklim ke taklim, dari kajian ke kajian, termasuk ketika beliau berjuang melalui DPRD. Semuanya adalah realisasi daripada keyakinan bahwa kita hanyalah milik Allah, dan Allah telah merintahkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifahnya, untuk memakmurkan kehidupan di bumi, juga untuk menghadirkan amar ma'ruf, untuk menghadirkan nahi mungkar, untuk merealisasikan iman, dan itu semuanya yang dikerjakan oleh almarhum Ustaz kita, Ustaz Muhammad Arifin. Dengan bekal yang luar biasa banyak yang telah beliau himpun, telah beliau tabung
kita berkeyakinan bahwa memang beliau kembali kepada Allah SWT sebagai sahabat beliau yang paling agung, sebagai sahabatnya Rasulullah yang paling agung. Dan itu karenanya insya Allah keyakinan kita akan Allah wujudkan, menghadirkan segala kebaikan beliau sejak di alam kubur sampai nanti dimasukkan oleh Allah ke surganya bersama dengan para solehin, bersama dengan para aulia, anbiya, dan juga bersama dengan para syuhada insyaallah taala. Nah, ketika kita sudah menjadikannya sebagai mau'izah, karena kita yakin bahwa kematian itu menghantarkan kita kepada bertemu dengan sahabat yang paling agung, Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan kita semuanya yang masih oleh Allah diberikan waktu kehidupan untuk melanjutkan amal soleh beliau, untuk melanjutkan dakwah beliau, melanjutkan perjuangan beliau dan para guru-guru kita yang lain, ustaz-ustaz kita yang lain. Maka inilah juga kesempatan besar untuk kita selain juga melanjutkan, tapi juga kita bisa terus menghadirkan kreasi-kreasi, tajdid, ijtihad yang kemudian menghadirkan sukses-sukses kelanjutan daripada apa yang telah beliau mulai. Dan dengan cara itu maka kehidupan berkelanjutan. Dengan cara itu maka prinsip istikhlaf, sambung menyambung akan terjadi. Dan dengan cara itu cita-cita besar yang beliau wujudkan bersama dengan para kiadah yang lain di PKS di Jakarta dan di seluruh Indonesia akan bisa kemudian terwujudkan. Karena pada hakikatnya kematian bukanlah berakhirnya semua kegiatan. Wafat bukanlah berakhirnya cita-cita. Justru adanya kematian akan menghadirkan generasi yang akan melanjutkan. Rasulullah wafat, tampillah khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin wafat, tampillah ulama-ulama mujtahidin. Begitu seterusnya. Memang pastilah tidak sama kualitas satu generasi dengan generasi yang lain. Tetapi pada masing-masing generasi, Allah berikan kesempatan untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, untuk berjihad, berijtihad, bermujahadah, untuk menghadirkan realisasi daripada segala kebaikan yang difikirkan, yang dicita-citakan oleh para pendahulu kita, termasuk Ustaz Muhammad Arifin dan para kiadah kita yang mendahului kita. Tetapi juga pastilah mereka juga memberikan kepada kita arahan yang sangat konkret, bagaimana kita terus bisa mengembangkan, memajukan, memenangkan, menghadirkan kemaslahatan yang terbesar bagi umat, bagi bangsa, melalui perjuangan kita semuanya. Begitulah kematian. Wafat bukan berarti kiamat, sekalipun dikatakan sebagai kiamat sughra, tetapi wafat juga artinya adalah kebangkitan untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Kebangkitan untuk menghadirkan generasi-generasi pelanjut, kebangkitan untuk merealisasikan segala cita-cita yang telah dihadirkan oleh para pendahulu kita, termasuk Ustaz Muhammad Arifin dan ustaz-ustaz yang lainnya, untuk kita lanjutkan, agar dengan cara itu maka semakin banyaklah amal soleh, semakin banyaklah pahala yang terus bisa mengalir kepada Ustaz Muhammad Arifin rahimahullah, kepada ustaz-ustaz kita yang lainnya, Ustaz Dani Anwar dan ustaz-ustaz yang lainnya, kepada Ustaz Hilmi dan ustaz-ustaz yang lainnya, dan seluruh kiadah kita yang telah mendahului kita. Karena kita pasti sangat hafal dengan apa yang telah beliau ajarkan, bahwa idza mata ibnu adama in qata'a lahu amalhu illa min thalath. Bila anak Adam, keturunan Adam wafat, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal. Ilmun yantafa'u bihi, shadaqatun jariyah, aw waladun sholihun yad'u lahu. Ilmu yang diajarkan, subhanallah, luar biasa amat sangat banyak. Kemudian sedekah jariyah beliau juga subhanallah luar biasa amat sangat banyak. Waladun sholih yad'u lahu, pastilah walad biologis beliau pasti selalu mendoakan beliau, dan juga walad ideologis yang beliau ajari atau yang beliau ajarkan atau yang merusamai beliau pasti juga mendoakan beliau. Ketiga-tiganya ada dengan beliau. Karenanya kita bersyukur pada Allah SWT. Allah menghadirkan hamba Allah yang luar biasa seperti Ustaz Muhammad Arifin. Mudah-mudahan akan menjadi ibrah bagi kita semuanya untuk melanjutkan segala kebaikan-kebaikan dan segala cita-cita dari beliau. Barakallahu fikum, hafizakumullah, wa ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.